Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Febrianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai novel yang berjudul Kemelut di Majapahit. Yang pertama, saya akan mempresentasikan sinopsis Kemelut di Majapahit. Persaingan antara Dyah Gayatri dan Dara Petak untuk merebut perhatian Raden Wijaya, Adipati Ronggolawe, telah mengetahui bahwa pengangkatan Patih Hamangkubumi Kerajaan Majapahit yakni Senopati Nambi adalah pengaruh bujukan dari Dewi Petak, sehingga Adipati Ronggolawe melaporkan kepada Baginda Raja Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Akan tetapi, reaksi Baginda Raja mengusir Adipati Ronggolawe. Baginda Raja Kertarajasa mendengar sendiri rencana pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Dara Petak dan Patih Nambi. Kemudian, Dara Petak dan Patih Nambi dihukum mati, dan Baginda Raja Kertarajasa meminta maaf kepada Ronggolawe. Lalu, Ronggolawe diangkat menjadi patih Kerajaan Majapahit. Kemudian, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan latar waktu cerita dalam kutipan novel tersebut dibuat? Yang pertama, pada masa pemerintahan Prabu Kertarajasa Jayawardana. Yang kedua, pada pemerintahan Adipati Ronggolawe. Dan yang ketiga, 8 tahun setelah peperangan. Pertanyaan kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Yang pertama yaitu latar tempat di Kerajaan Majapahit. Latar waktu pagi, siang, sore, dan malam. Latar suasana menyenangkan, menyedihkan, dan mengharukan. Pertanyaan ketiga, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Yang pertama, Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelarkan Kertarajasa Jayawardana. Yang kedua, Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban. Yang ketiga, Sang Prabu telah menikah dengan keempat putri mendiang Raja Kertanegara dan menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Yang keempat, Ronggolawe berpihak kepada Dyah Gayatri. Yang kelima, Sang Prabu mengangkat Senopati Nambi sebagai patih Kerajaan Majapahit. Yang keenam, Ronggolawe menghadap Sang Prabu dan menentang pengangkatan Patih Nambi. Pertanyaan keempat, siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Raden Wijaya, Ronggolawe, Sang Prabu, keempat seorang putri Raja Kertanegara, Dara Petak, dan kedua istri Ronggolawe. Pertanyaan yang kelima yaitu, di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Bagian yang menandakan bahwa novel Kemelut di Majapahit tersebut tergolong ke dalam novel sejarah adalah penggunaan latar tempat di Kerajaan Majapahit dan latar waktu ketika Kerajaan Majapahit masih berdiri. Kemudian, novel tersebut juga menggunakan karakter yang namanya diambil dari tokoh-tokoh yang masih hidup pada zaman Majapahit. Sekian presentasi dari saya mengenai novel Kemelut di Majapahit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.